Setelah GP Abu Dhabi yang jadi momen kekalahan mereka dari Lando Norris dalam perebutan gelar, perubahan besar kembali terjadi dalam manajemen tim Red Bull di F1. Helmut Marko resmi keluar meninggalkan jabatannya sebagai penasehat Red Bull untuk putuskan pensiun dari dunia F1. Ini mengakhiri kiprahnya selama 20 tahun sebagai salah satu founding fathers sekaligus pilar penting dalam sejarah Red Bull Racing di F1. Berita soal masa depan Helmut Marko yang diragukan sejak GP Abu Dhabi usai dan pada keesokan harinya, dia bertemu bersama Oliver Mintzlaff sebagai perwakilan direktur bidang olahraga Red Bull. Dari pertemuan itu, hasilnya adalah keputusan bahwa Helmut Marko akan mundur dari jabatannya sebagai penasehat tim pada akhir musim 2025 dan melepas semua perannya di balapan F1. Dalam rilis resminya dikatakan bahwa Helmut sendiri yang meminta mundur karena alasan kegagalan dalam meraih gelar juara dunia musim ini, membuatnya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri karirnya yang panjang. Oliver Mintzlaff juga berkata bahwa Helmut yang mendatanginya langsung dan mengajukan pengunduran diri. Keputusan yang diklaim begitu ia sesali melihat peran besar Helmut di Red Bull selama ini. Kontrak Helmut sebagai penasehat masih berlangsung sampai 2026 mendatang, dan tahun lalu ia sempat menegaskan jika masih ingin berkecimpung di dunia F1 lebih lama lagi. Tapi kakek 82 tahun itu kemudian berubah pikiran dan memutuskan pensiun dari karirnya yang sangat panjang di Red Bull. Helmut Marko adalah bagian dari sejarah besar Red Bull di F1 karena dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Dietrich Mateschitz untuk mengurus segala hal tentang pendirian tim. Salah satunya adalah menunjuk Christian Horner sebagai tim prinsipal dan dia juga ikut langsung dalam membujuk Adrian Newey untuk pindah dari McLaren ke Milton Keynes saat itu. Selain soal manajerial, peran terbesar Helmut Marko di Red Bull adalah di aspek development pembalap muda yang memberikannya pengaruh yang cukup kuat di tim. Sejak debut pada musim 2005 sampai 20 tahun kemudian, posisi opung Helmut tetaplah sama sebagai penanggung jawab tim Red Bull Junior atau pembalap muda. Dibentuknya tim Toro Rosso pada 2006 atau yang sekarang kita kenal sebagai Racing Bulls merupakan ide dari Helmut Marko untuk memberikan tim ruang yang lebih luas dalam pengembangan pembalap muda. Keahliannya dalam memilah dan memanajemen talenta muda inilah yang membuat Red Bull begitu terkenal sebagai tim penghasil pembalap berbakat, bukan cuma di F1, tapi di dunia balap mobil secara general. Sebut saja beberapa di antaranya ada Sebastian Vettel, Sebastian Buemi, Daniel Ricciardo, Jan-Erik Vergne, Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Isaac Hadjar, sampai yang terakhir Arvid Lindblad. Dalam proses manajemen pembalap muda, Helmut terkenal dengan gaya tangan besinya, yaitu keras dan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Merasa tertekan adalah sebuah keharusan jika berada di bawah pengawasan Helmut Marko, karena pembalap muda dituntut untuk selalu perform dan tidak ada alasan jika tampil buruk. Apalagi sejak kehadiran Vettel dan Verstappen, standar tekanan mental yang diberikan Helmut tidak main-main, dan semakin tinggi patokan performa yang ia berikan. Memang caranya yang keras seringkali dapat kritikan karena tekanan yang diberikan terhadap pembalap yang usianya masih remaja-remaja itu terlalu besar. Namun cara ini terbukti sukses melahirkan pembalap-pembalap dengan skill yang bukan kaleng-kaleng, serta bisa diandalkan, baik itu di F1 ataupun di ajang balap lain. Masalahnya adalah Helmut Marko terlalu batu untuk mengubah cara pendekatannya, dan seperti sebuah pepatah dari film The Dark Knight, kalian bisa mati sebagai pahlawan atau hidup terlalu lama untuk berubah menjadi villain. Itulah yang terjadi karena metode Helmut Marko sudah usang, dan dalam beberapa tahun terakhir malah membawa banyak masalah di dalam internal Red Bull dari caranya memanajemen pembalap. Seperti yang dialami Red Bull dalam 3 tahun terakhir, yang semua bermula dari bagaimana tim menangani penurunan performa Sergio Perez. Kita ingat pada 2023, Helmut Marko pernah mengkritik Perez habis-habisan, bahkan sampai menyinggung ras sampai umurnya yang sudah kepala 3. Kritik tersebut jelas berlebihan, dan berujung pada internal Red Bull yang memanas dengan power Helmut Marko yang dipertanyakan karena terlalu besar sampai konflik dingin dengan Christian Horner. Berpulangnya Dietrich Mateschitz juga jadi titik balik dari karir Helmut yang selama ini jadi pelindung dari gaya manajemennya yang keras. Semenjak Dietrich tidak ada, terjadi perubahan power di dalam tim F1 dengan kubu Austria atau kubu Red Bull pusat yang ingin melakukan intervensi dengan mengambil alih secara perlahan kekuasaan di Milton Keynes. Posisi Helmut di F1 sudah digoyang semenjak kritikan pedasnya ke Perez tadi, ditambah dengan sentimen kepada Christian Horner dengan banyaknya perbedaan pandangan tanpa adanya sosok penengah di sana. Pada 2024 ketika Horner kena kasus dugaan pelecehan, Helmut sempat dituduh membocorkan informasi rahasia dan diancam diskors putus kontrak oleh Red Bull.
Dia diselamatkan oleh ultimatum dari Max Verstappen yang menegaskan kalau Helmut Marko pergi, maka ia juga ikut hengkang dari tim. Konflik antara Helmut dan Horner tersebut sempat dipendam cukup lama, namun aura perpecahan antara keduanya sudah cukup terlihat dari perbedaan keputusan terhadap Racing Bulls, seperti penunjukan Daniel Ricciardo yang tidak disetujui oleh sang penasehat. Efek dominonya adalah kacaunya line-up pembalap Red Bull, dengan Liam Lawson yang debut terlalu cepat di tim utama, dan bertahan 2 balapan saja sebelum digantikan oleh Yuki Tsunoda yang sama-sama gagal di sana. Konflik makin panas ketika performa Red Bull menurun musim ini dan mengancam masa depan Verstappen. Ketika Christian Horner dipecat, Helmut mungkin adalah salah satu pemenang dari kubu Austria yang bisa melengsarkannya, dan posisinya dianggap aman sampai kontraknya habis. Tapi ternyata Helmut Marko disinyalir merupakan orang yang sama-sama ingin disingkirkan oleh Oliver Mintzlaff untuk membuat lingkungan Red Bull lebih kondusif dan membuat penyegaran dari sistem manajemen. Momen itu datang di akhir musim 2025 dengan sejumlah huru-hara yang ditimbulkan oleh keputusan Helmut Marko yang serampangan. Beberapa bulan lalu ada kabar kalau Red Bull akan merekrut pembalap Akademi McLaren, Alexander Dunn. Tapi ternyata itu tidak jadi karena keputusan merekrut Alex Dunn dibuat oleh Helmut Marko secara sepihak tanpa persetujuan dari Lauren Makis dan Oliver Mintzlaff. Padahal, Dunn sudah memutus kontraknya bersama McLaren dan dia tidak jadi gabung Red Bull karena ulah Helmut tersebut. Penunjukan Arvid Lindblad sebagai pembalap Racing Bulls musim depan diketahui pada awalnya juga keputusan sepihak dari Helmut Marko, sebelum kemudian disepakati secara bersama. Puncaknya adalah pada GP Qatar, komentarnya yang menyalahkan Kimi Antonelli dan menuduhnya sengaja biarkan Lando Norris lewat untuk membantunya menangkan gelar dari Verstappen. Komentar itu membuat akun sosial media Antonelli diserbu hujatan dari netizen, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Verstappen sampai menyuruh Red Bull untuk sampaikan permintaan maaf, karena dampak yang ditimbulkan cukup besar, mengingat Antonelli masih rookie dan dia tidak salah apa-apa. Huru-hara ini mengganggu kondusivitas internal Red Bull, dan Oliver Mintzlaff sebelum GP Abu Dhabi sudah berdiskusi dengan keluarga Yovidia, selaku founder perusahaan perihal kemungkinan mendepak Helmut dari tim F1. Lauren Makis kabarnya tidak ingin ikut campur, dan menyerahkan semua keputusan untuk diambil dari tangan direksi-direksi Red Bull. Hasil kiprah Helmut Marko selama 20 tahun di Red Bull resmi berakhir pada penghujung musim 2025. Terlepas dari komentarnya yang pedas dan seringkali menimbulkan masalah, dia selamanya tetap jadi bagian dari sejarah besar Red Bull dan F1 itu sendiri, dengan persembahan 8 kali juara dunia dari pembalap yang ia seleksi. Di usianya yang sudah sangat rapuh, Helmut masih menunjukkan semangat yang tinggi dan masih sanggup menghadiri setidaknya 90% balapan di kalender yang sangat padat seperti sekarang. Namun sebuah sejarah tidak akan lengkap tanpa adanya penutup, dan inilah saatnya bagi Helmut Marko untuk meninggalkan warisan besarnya di Red Bull. Ini artinya Red Bull sudah kehilangan hampir seluruh pilar pentingnya di dalam tim dalam waktu 2 tahun semenjak hengkangnya Adrian Newey. Memang akhir dari sebuah era, namun di saat yang bersamaan Red Bull akan menatap era baru musim depan sebagai tim pabrikan dengan semua peremajaan di dalam tim. Masa depan Max Verstappen setelah ini tentu makin dipertanyakan, karena tidak ada lagi sosok Helmut Marko yang dulu ia klaim kalau pembalap Belanda itu tak bisa balapan tanpanya, sebagai tanda loyalitas. Helmut adalah orang yang berani merekrut Verstappen dan langsung memberinya kesempatan tampil di F1, meski dengan pengalaman baru 1 tahun di balap single-seater. Belum jelas untuk saat ini, namun beberapa sumber mengatakan jika masa depan Verstappen seharusnya tetap aman, karena ini adalah keputusan dari Helmut sendiri untuk mundur. Verstappen musim ini sudah ditinggal oleh 3 engineer seniornya, dan musim depan dia akan bekerja bersama tim yang 80% diisi oleh orang baru. Dia sebelumnya juga dikabarkan bisa saja berpisah dengan Gianpiero Lambiase sebagai race engineer-nya sejak pertama kali debut di F1. Pria yang disapa GP itu gosipnya akan pindah ke jabatan baru yang membuatnya tidak perlu datang langsung ke balapan, dan bisa bekerja di Milton Keynes untuk lebih dekat dengan keluarganya. Musim ini, GP sudah absen 2 kali karena alasan personal, dan Verstappen beri indikasi bahwa race engineer-nya itu alami beban yang sangat besar musim ini, sampai dia menangis setelah GP Abu Dhabi kemarin. Namun menurut berita terbaru, Gianpiero Lambiase kemungkinan besar tetap bertahan sebagai race engineer Verstappen untuk musim depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.